Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Marcel, mahasiswa IDN. Hari ini kita bakal bikin aplikasi yang bisa ngepost data menggunakan plugin HTTP ya. Jadi HTTP itu adalah perantara antara aplikasi kita dengan server. Jadi maksudnya kalau misalkan kita pengen kirim data dengan metode post, ya kita pengen send data. Misalkan kita mau kirim data nama sama job. Kita kasih nama Adam, jobnya developer. Nanti responsnya atau kembaliannya, server akan mengembalikan ke aplikasi kita, itu nama kita yang tadi Adam, job developer, terus dikasih ID sama dia, sama dikasih created ad sama dia. Contohnya seperti ini. Ini saya udah buat sebelumnya dummy-nya ya. Kita akan buat seperti ini. Jadi saat kita ngepost data atau nge-send data, ini misalkan kita mau kirim data Sodik, jobnya kita tulis YouTuber, kita save. Saat kita send data, maka responsnya atau kembaliannya dia akan membuat ID baru, namanya Sodik, jobnya YouTuber. Terus juga akan dibuatin tanggalnya atau sama waktunya ya. Ini tanggal dan waktu dari luar negeri. Tanggal 11 bulan Desember masih jam 19.20. Kalau di kita kan jam 2.19. Oke. Kalau gitu langsung aja kita buat projectnya. Kita klik view, command palette, Flutter new project, application, select folder. Kita bikin namanya HTTP YouTube 1. Oke, biarin dia running. Kalau udah running, ini kelas-kelasnya kita hapus-hapusin karena kita nggak butuh kelas ini template dari Flutter ya. Oke, kemudian kita bikin kelas baru, stateful widget, my app. Kita pakai stateful karena kita butuh set state ya. Di sini material app. Sini kita kasih tema, theme data, text theme, font size, bukan. Text theme dia punya body text 2. Kita kasih text style, font size-nya kita kasih 30. Oke, atau 25 aja deh. Kemudian kita kasih home-nya scaffold, app bar-nya kita kasih judul belajar HTTP, body-nya kita kasih center, kemudian kolom children, kita bikin row children lagi. Di sini teks yang pertama ID. Oke. Kemudian kita kasih teks lagi. Belum ada data. Atau kita bikin deh di sini variabel string ya. String data sama dengan belum ada data. Kita akses di sini data. Oke. Kemudian kita kasih size box. Kita kasih tinggi 10. Terus kita copy, kita kali 3.
Di sini ada name, kemudian ada job. Di bawah sini ada created ad. Kita bikin teks created ad. Kita bikin lagi di bawahnya teks data. Oke. Kalau kita terus kita kasih main axis ya. Main axis center. Di row juga kita kasih main axis center biar dia ke tengah. Kita copy aja di sini. Di dalam row ya semuanya. Ada 3 row kan. Kita run F5. Oke, tampilannya udah. Kita kasih di sini size box lagi buat ngasih elevated button ya di bawah. Di bawah text data kita kasih size box, kemudian kita kasih elevated button. On press-nya kita kosongin dulu. Child-nya text. Kita kasih send data text-nya. Oke. Kita udah buat. Sekarang kita akan menghubungkan aplikasi kita dengan server. Kita menggunakan HTTPS request in ya. Ini untuk latihan HTTP atau latihan latihan kelola data yang ada di internet atau di server. Oke, caranya kita install. Kita kalau lihat documentation, yang pertama adalah kita tambahin package HTTP ya. Kita tambahin, kita install pluginnya. Kita taruh pubspec YAML, kita taruh di bawah Cupertino. Oke, kita paste. Terus di save. Di situ kemudian kita bikin model. Kita bikin model di dalam lib. Kita namain person.dart. Untuk modelnya, kalau kita lihat di sini udah disediakan ya di sama Flutter, tinggal kita copy aja. Bukan di sini tapi oh iya ini. Kita copy aja. Kita taruh sini. Kemudian namanya tinggal kita ganti aja jadi person ya. Person. Kemudian field-nya juga kita samain. Di request in, di dalam response-nya di body-nya itu dia ada 4 data ya. Ada name, ada job, ada ID, ada created ad. Ini semua kita ambil datanya. Kita bikin 4 string ID, name, final, string job, sama final string created ad. Kemudian di sini kita bikin konstruktor ya, tapi nggak perlu required karena kita mau bikin dia null aja ya. Jadi this.id, this.name, kemudian ada this.job sama this.created ad. Ini kan merah karena dia minta required. Daripada dikasih required, kita kasih null aja. Jadi datanya bisa null gitu. Kemudian di dalam factory methodnya kita juga kasih parameternya. Parameter buat person ada ID, name, job, sama created ad. Name ini data yang ada di dalam string ini harus sesuai dengan yang ada di dalam key-nya ya. Itu ID, name, job, kita ngambil dari JSON yang namanya job. Kemudian created ad kita ngambil dari JSON yang namanya
created add. Oke. Selesai kita buat model, sekarang kita bikin kelas buat function-functionnya. Saat ini kita mau bikin function buat send data ya. Jadi kita bikin kelas repository, terus kita bikin URI-nya atau URL. Kita copy paste linknya. Ini ya. Untuk method post, linknya yang ini. Kalau kita klik kanan, copy link address, kita bisa copy ke sini. Tuh ya. Ini URL-nya atau URI-nya. Terus kita bikin function. Functionnya future. Kita kasih nama post data deh. Post data, create data, terserah kalian. Asing, saya bikinnya post data karena metode di HTTP juga nanti post ya namanya, metode post. Jadi kita bikin final response sama dengan await http.post. Belum ada karena kita belum import, jadi import dulu. Package-nya diimport, copy, kita taruh di atas. Oke, nanti dia http.post. Kita parsing stringnya ke jadi URI. Kemudian dia minta body, karena kalau method post atau method create, dia minta atau request 2, name sama job. Ya, jadi kita masukin body-nya ini, name-nya apa, kemudian job-nya apa, gitu ya. Saya pengen isi name sama job-nya itu di dalam parameter. Jadi kita masukin dulu ke parameter, tinggal kita tulis name sama job. Oke, udah. Selanjutnya kita bikin validasi. Kita bikin try catch dulu deh. Kalau ada error biar ke handle. Kita taruh di sini. Kalau ada error, return to string. Kemudian sini kita kasih validasi if. Kalau post atau method create atau method send data, kita untuk ngirim data, itu untuk memastikan berhasil apa enggak, kita ngeceknya ini ya, if response status code-nya 201. Jadi kalau status code-nya 201 berhasil, maka return-nya ini. Gitu ya. Jadi kita bikin if response dot status code sama dengan 201, berarti berhasil, maka yang kita return adalah ini. Kita ganti jadi person. JSON decode-nya kita bikin .convert. Oke, ini person kita import kelas person. Oke, udah. Kalau misalkan gagal, berarti kita throw exception. Fail to create data. Gitu ya. Ini udah selesai kita buat function buat HTTP-nya atau function buat ngirim data ke server. Sekarang tinggal kita tampilin ya responsnya di main.dart. Cara nampilinnya, kita panggil kelas-kelasnya. Kita udah buat 2 kelas, repository, sama kelas person. Kita panggil juga kelas personnya. Kemudian yang kita mau adalah saat buttonnya di press. Kalau kita lihat nih, saat buttonnya di press, dia berubah datanya. Jadi data yang kita inginkan gitu. Name sama jobnya berubah. Yaudah kita buat aja. Ini kita bikin asinkronus. Karena dia ngambil dari internet jadi butuh waktu. Kita bikin await
repository dot post data, kita isi name-nya ya, misalkan Adam, jobnya juga misalkan developer gitu ya. Selanjutnya karena kita bikin future ya functionnya, jadi dia punya namanya den. Dia punya den. Di den ini isinya apa? Den ini isinya kalau misalkan kita print deh, kita lihat ya. Debug print. Debug print. Kita print apa? Value.name. Ini yang kita mau print. Kalau misalkan kita restart, kita klik send data, maka keluar ya Adam. Jadi value ini isinya data ini. Nah, tinggal kita tampilin aja. Gitu. Jadi cara nampilinnya adalah ini kita ganti jadi kurung ini aja. Kurung apa? Kurawal. Kita ganti value-nya atau person-nya. Person-nya kelas person ini kan ini datanya masih kosong, kita ganti dengan value gitu ya. Habis itu kita set state gitu. Kalau udah, kita ganti deh nama-nama di sini. Dari ID, ini kan ID isinya data, yaitu belum ada datanya kan. Kita sekarang bikin validasi di sini. Kita isi dia dengan person.id. Jika kosong, maka jika nol, maka isinya text data. Person. Bukan di situ berarti, di sini nih. Di dalam teks. Teksnya kita isi dengan person.id. Jika nggak ada isinya, maka isinya dengan data. Seperti itu ya. Isinya belum ada data, bacanya gitu. Ini juga dalam teks, kita tampilkan person.name. Kepotong person.name. Jika null name-nya, maka isi dengan belum ada data, gitu ya. Ini juga teksnya adalah person.job. Jika null, maka tampilnya belum ada data, gitu. Ini juga created at. Teksnya kita tampilin person.created at. Jika null, maka yang tampil adalah data, gitu ya. Oke, kalau kita restart, ini kan kita ngirim data Adam sama developer. Kita send data, maka keluar ya. Kita mau ngirim lagi, misalkan Ferry. Kerjaannya guru ngaji. Kita save, kita send data, keluar Ferry guru ngaji. Dan ID-nya random. Created at-nya tanggal sekarang di luar negeri. Itu seperti itu ya buat kita kelola data yang kita ingin kirim ke server, atau itu seperti itu cara menggunakan HTTP request. Dan sekian dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.